にまで見たような世界で争いもなく平和に暮らしたい。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Petrayu, ingin mempresentasikan tugas filsafat pendidikan Islam mengenai beberapa konsep aliran filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan fitrah. Nah, beberapa konsep aliran filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan fitrah. Filsafat pendidikan Islam sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Nah, melalui pendekatan ini ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Nah, kata fitrah sendiri berasal dari kata kerja fi'il, fatoroh yang berarti menjadikan. Secara etimologis, fitrah berarti kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, dan kesucian. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, menurut Yasin Muhammad, pemahaman terhadap konsep fitrah ini ada 4. Yang pertama, pandangan fatalis. Kedua, pandangan netral. Yang ketiga, pandangan positif. Dan yang keempat, pandangan dualis. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu konsep fatalis pasif, yang mana setiap individu melalui ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik atau jahat secara asal. Baik ketetapan semacam ini terjadi secara semuanya atau sebagian dengan rencana Tuhan. Faktor-faktor eksternal tidak begitu berpengaruh terhadap penentuan nasib seseorang karena setiap individu terikat dengan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemampuan manusia untuk berkembang menjadi pasif karena setiap individu terikat dengan ketetapan yang telah ditentukan Tuhan sebelumnya. Ketika membahas tentang baik dan buruk manusia, pastinya tidak akan lepas dari filsafat moral atau etik dan tidak akan lepas dari konsep nilai atau value dalam diri manusia. Di antara tokoh-tokoh aliran ini ialah Syekh Abdul Qadir Jailani, Yasin Muhammad, Al-Azhari, dan Ibnu Mubarak. Allah yang menciptakan alam raya beserta segala isinya tanpa ada yang mampu menandinginya. Jadi manusia adalah bagian dari takdir penciptaan itu sendiri. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlingkupi oleh takdirnya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu konsep netral pasif, yang mana beranggapan bahwa anak lahir dalam keadaan suci, utuh, dan sempurna, suatu keadaan kosong. Jadi manusia berpotensi berkarakter baik dan tidak baik itu karena mendapat pengaruh dari luar, terutama orang tua. Pengaruh baik dan buruk tersebut akan terus mengiringi kehidupan setiap insan dan karakter yang terbentuk tergantung mana yang dominan memberi pengaruh. Berarti pada dasarnya manusia itu bersifat netral, yang berpotensi untuk tidak baik dan tidak buruk pula. Aksinya terhadap dunia luar adalah pasif, yang membentuk kepribadian dan karakter seseorang baik atau tidaknya. Seseorang itu, semua itu sangat tergantung pada polesan alam lingkungannya. Bahkan John Locke sendiri beranggapan bahwa manusia lahir seperti kertas putih tanpa ada sesuatu goresan apapun. Karena aliran atau teori ini disebut juga tabula rasa, yang berarti meja lilin putih. Yang ketiga, konsep positif aktif, yang mana konsep ini bawaan dasar atau sifat manusia sejak lahir adalah berkarakter baik, kuat, dan aktif, sedangkan lingkunganlah yang membelenggu manusia sehingga ia menjauh dari sifat bawaannya, aksidental. Fitrah sendiri sebagai sifat bawaan tapi bisa dirusak. Muhammad Quraish Shihab lebih cenderung menerima aliran positif ini. Menurutnya, fitrah manusia adalah kejadian sejak semula atau bawaan dasar sejak lahirnya. Sedangkan Mukhlis Usman mengatakan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fitrah manusia keseluruhan menunjukkan tentang esensi dan eksistensi manusia diciptakan, yaitu sebagai abdi dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tindakan dan perbuatan manusia itu menyimpang dari eksistensinya sebagai abdi dan khalifah Allah, ia tetaplah manusia, tapi menyimpang dari fitrahnya. Dan ketika manusia melakukan tindakan dan perbuatan sangat baik seperti malaikat, tidaklah bisa mengubahnya menjadi malaikat. Oke, yang keempat, konsep dualis aktif, yakni manusia memiliki dua sifat ganda yang sama kuatnya, sifat baik dan buruk, tergantung kedekatan manusia terhadap lingkungannya.
yang baik atau buruk. Jika ia dekat dengan teman yang berkarakter baik, maka seseorang tersebut akan mengambil sifat baiknya dan sebaliknya. Ahmad Tafsir mengatakan bahwa fitrah yang disebut dalam hadis adalah bawaan sejak lahir, yakni potensi untuk menjadi baik dan sekaligus potensi untuk menjadi buruk, potensi untuk menjadi muslim dan untuk menjadi musyrik. Jadi penanaman kebiasaan positif amat penting untuk diupayakan sejak kecil agar karakter atau sifat baik lebih kuat. Dalam pandangan ini, manusia sejak awalnya membawa sifat ganda. Satu sisi cenderung kepada kebaikan dan di sisi lain cenderung kepada kejahatan. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.